Maisa, aku pinjam cambukmu. Kau rasakan cambuk ini. Berhasil. Setidaknya untuk sementara, iblis ini tidak akan mengganggu kita lagi. Cambuk ini adalah senjata pusaka yang tidak ada duanya di jagat ini. Berhenti! Hei orang Rembang, menyerahlah! Loh, kami bukan orang Rembang, kami cuma pengembara. Bohong! Aku lihat kalian berbicara dengan para prajurit Rembang. Itu cuma karena kebetulan saja. Tidak mungkin! Tangkap mereka! Di awal episode ini, kita menuju pada Tirta dan Citrasena yang di saat itu sedang diserang oleh prajurit-prajurit Kiwanakerta yang menuduh mereka adalah mata-mata dari Kadipaten Rembang. Kedua pendekar kita kali ini bukanlah Banowati ataupun Sekar Arum yang masih dapat dikalahkan oleh Kiwanakerta atau Grandong itu. Tirta dan Citrasena memiliki kesaktian yang cukup untuk mengalahkan Kiwanakerta palsu jelmaan Grandong tersebut. Apalagi hanya menghadapi prajurit-prajurit keroco macam anak buah Senopati palsu tersebut. Jelas itu hanyalah mainan anak kecil bagi mereka berdua. Melihat para prajuritnya dibantai habis, akhirnya Kiwanakerta mau tidak mau segera turun tangan menghadapi Tirta. Adik, ayo kita lanjutkan perjalanan. Ada apa? Ada apa sebenarnya? Tidak ada apa-apa. Kau bersembunyi. Lihat. Sebaiknya Mak Lampir kita libatkan. Dia perempuan tua yang tidak Akulah yang akan mengambil keputusan. Kini kita menuju pada rombongan Putri Rembulan yang di saat itu sedang berunding bersama dengan Letnan Martin. Orang-orang golongan hitam itu tidak mengajak Mak Lampir yang tidak disukai oleh Putri Rembulan. Mereka pun membicarakan tentang kerjasama antar company dan Mataram, di mana gadis tersebut menyuruh Letnan Martin untuk mengajukan kepada company pusat di Batavia agar mereka melakukan kerjasama dengan Mataram yang akan sangat menguntungkan pihak mereka. Putri Rembulan pun dapat memastikan bahwa ia akan dengan mudah membujuk Sultan yang baru untuk mau bekerja sama dengan mereka, sebab ia tahu sifat asli pimpinan baru Mataram tersebut. Orang-orang jahat itu pun akan menyusup ke keraton Mataram dengan mengumpankan wanita yang menurut mereka adalah salah satu kelemahan orang-orang Mataram, termasuk Raden Narendra yang akan menggantikan kepemimpinan Sultan Agung ayahnya yang telah meninggal. Di mana-mana company selalu berhasil. Kalian tahu apa sebabnya? Apa sebab keberhasilannya, Tuan? Kirimkan kembang untuk meluluhkan hati yang keras. Kau akan mendapatkan cintanya. Oh, ya. Aku sendiri yang akan mengirimkan untuk Sultan. Ya. apa yang harus kita lakukan pada mereka, Kiai? Rupanya kita harus tidak boleh diam. Kita harus mengikutinya. Kita harus tahu apa yang mereka rencanakan. Ayo cepat. Ayo. Entah mengapa kali ini Topeng Hitam harus bersama dengan Kiai Basari yang semua orang tahu kalau ia adalah kiai yang kurang perhitungan, kurang hebat, dan suka terburu-buru serta hanya menyusahkan kawannya saja. Ketika itu, orang-orang golongan hitam tersebut pun memasuki markas besar company
yang dipimpin oleh Letnan Martin. Mereka sepertinya akan menjadikan tempat itu sebagai tempat berunding atau markas mereka yang baru. Tunggulah Kiai di sini, biar aku sendiri yang masuk ke dalam. Tidak bisa, aku juga ikut. Kalau ada apa-apa, kita bisa hadapi bersama. Untuk memasukinya, kita harus melompati tembok tinggi itu, Kiai. Tidak jadi soal. Aku sanggup untuk melompatinya. Maksudku, kalau ada apa-apa, biar salah seorang bisa lapor kepada Pangeran Purbaya atau Kiai Sepuh, Kiai. Kalau begitu, aku saja yang masuk. Kau tinggal di sini. Dasar kiai bodoh dan menyebalkan. Perhitungan orang tua bangka itu benar-benar tidak sejalan dengan topeng hitam yang jelas-jelas lebih bijaksana dan ilmunya jauh lebih tinggi. Kita lihat apa yang akan bisa dilakukan oleh kiai bodoh tersebut di dalam markas company yang dijaga ketat oleh pasukan bersenjata lengkap itu. Kiai tua tersebut pun mengendap-endap masuk. Entah bangunan apa yang hendak dituju olehnya. Yang jelas ia tampak tergesa-gesa dan pergerakannya terlalu mencolok, serta kewaspadaannya pun kurang. Pandangannya terlalu tertuju pada satu titik, padahal ia sedang berada di sarang macan. Hei, siapa kau? Tangkap! Kita harus hati-hati, Kiai. Ya, baik. Ayo. Ini pasti ada penyusup. Cepat, menyebar! Dasar kiai tua menyusahkan saja. Pergerakan topeng hitam kini justru terhambat oleh kebodohan sang kiai. Mereka pun kini menjadi buronan di markas company tersebut. Topeng hitam pun berusaha menyelamatkan Basari agar si tua bodoh itu tidak tertangkap oleh musuh. Apalagi kemampuannya yang cetek hanya akan menjadikan beban saja untuk Gendowor. Mereka pun masih berlari mencari tempat yang aman. Namun keduanya kini malah terkepung di sarang macan itu, sehingga mau tidak mau mereka harus menghadapi orang-orang tersebut. Makanya, kamu jangan masuk. Biar aku saja yang masuk. Tidak, kita masuk sama-sama, Kiai. Aku mendapat firasat yang tidak enak. Firasat apa? Maaf, Kiai. Topeng hitam pun langsung meninggalkan kiai konyol tersebut. Memang lebih baik ia tinggalkan saja kiai yang bisanya hanya bikin susah itu. Kini kiai tersebut pun tampak kehilangan jejak topeng hitam. Ia kini justru bertemu dengan rombongan pasukan yang sedang meronda. Orang-orang yang berkeliling itu bukan hanya dari prajurit Belanda saja, namun juga ada para anak buah Dewa Petir yang juga ikut menjaga istana tersebut. Beruntung kali ini tidak sampai terlihat musuh. Kiai tua itu pun kemudian malah menjadi bingung kemana ia harus mencari komplotan Putri Rembulan. Ya, kiai bangkotan seperti itu malah mau mengungguli topeng hitam yang secara ilmu dan kecerdasannya jauh berada di atasnya. Ia pun kini bertekad untuk menemukan rombongan Dewa Petir yang sedang diikutinya karena ia telah terlanjur berada di tempat tersebut. Ketika itu, di bangunan utama istana, tampak Dewa Petir dan yang lainnya yang sedang berunding membicarakan strategi mereka untuk melakukan pendekatan terhadap Mataram. Mereka akan menyusupkan orang-orang mereka ke dalam keraton Mataram untuk mengetahui keadaan di sana. Tidak masalah. Kami akan bantu semua yang Sultan minta. Ada banyak guru yang bisa kami datangkan dari Nederland. Kami juga bisa kirim senjata kalau Sultan mau. Bagus. Ini usulan yang bisa Tuan sampaikan kepada Gubernur Jenderal.
Ya, ya. Kau lihat di sana tadi? Tidak lihat. Ada orang di semak-semak itu. Ayo kita cari. Baik. Tapi, agar Sultan nantinya minta bantuan kepada company, kita harus membuat kekacauan di dalam wilayah kekuasaannya. Maksud Tuan? Ya, buatlah keadaan bergejolak. Hancurkan perekonomiannya. Serahkan urusan itu kepada kami. Aku yang akan mengatur bagaimana caranya Sultan berada di dalam genggaman kita. Ganas sekali Putri Rembulan itu. Wanita tersebut benar-benar licik, cerdik, dan sakti. Buktinya kalah sengaras saja dengan mudah ia bebaskan dari penjara Mataram. Mungkin kalau tidak ada para kiai dan para pendekar-pendekar sakti golongan putih, Mataram sudah jatuh ke tangannya. Wanita itu pun kemudian menjelaskan tentang apa saja yang mereka harus persiapkan untuk menundukkan Mataram, yaitu dimulai dengan cara mempengaruhi pejabat-pejabatnya terlebih dahulu, termasuk Sultan yang baru, sehingga mereka akan dengan mudah mendapatkan kata sepakat. Intinya adalah mereka harus menyerang dari dalam secara halus. Dengan demikian, Putri Rembulan pun yakin kalau mereka pasti akan berhasil. Semuanya pun tampak setuju dengan ide wanita tersebut, termasuk Kapten Martin. Cara itu menurut mereka adalah cara yang terbaik untuk menaklukkan musuh. Kurang ajar, mereka akan membuat kekacauan dan memecah belah wilayah Mataram. Penyusup! Ada penyusup! Ya, lagi-lagi Kiai bodoh itu malah ketahuan oleh para prajurit musuh. Ia pun kini sedang mempertahankan diri agar tidak tertangkap. Topeng Hitam benar-benar mendapatkan cobaan yang berat, karena pasti ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan Kiai konyol tersebut. Akan tetapi, kali ini terlalu banyak pasukan musuh yang mengetahui keberadaan mereka, sehingga hal itu sangat menyulitkan. Dan kalau sampai orang-orang golongan hitam yang sedang berada di bangunan utama mengetahui mereka, maka habislah riwayat mereka. Kini Topeng Hitam mau tidak mau harus melindungi kiai tua tersebut. Ia pun terbang melewati kepala para prajurit yang hendak menangkap sang kiai. Sedangkan orang-orang golongan hitam yang sedang berunding pun dikejutkan dengan teriakan para prajurit yang sepertinya tampak kacau. Ajar! Topeng Hitam dan Kiai Sepuh. Tangkap mereka! Cepat lari, biar saya menghadapi. Aku masih sanggup menghadapinya. Cepat lari, Kiai. Sebelum kita terjebak di sini, Kau juga harus lari. aku menyusul. Kau harus hati-hati ya. Ya. Terpaksa harus mundur. Ya, Topeng Hitam akhirnya menjadi korban kebodohan Kiai Besari. Kini semuanya sudah mengepungnya. Kapten Martin pun menyuruh pasukannya untuk mengejar Kiai Besari yang sedari tadi masih berada di dalam benteng mereka. Sedangkan Aji Basa Pamungkas segera menyerang Topeng Hitam. Akan tetapi serangannya dengan mudah dihindari Gendowor.
Lalu pahlawan golongan putih itu pun segera melompat pergi dari tempat tersebut. Dewa Petir dan Putri Rembulan pun cepat-cepat mengejar topeng hitam yang kabur ke arah hutan. Mereka pun sempat kehilangan jejak. Namun kemudian Dewa Petir melihat topeng hitam yang melintas di atas mereka, sehingga keduanya pun cepat-cepat melompat mengejarnya. Topeng hitam memang sengaja mengorbankan dirinya agar Kiai Basari bisa selamat dan perhatian musuh menjadi tertuju kepada dirinya. Kini ia pun harus menghadapi dua lawan tangguh sekaligus. Pertarungan tersebut pun tampak sengit. Namun walaupun begitu, kesaktian topeng hitam memang tidak main-main. Ia masih bisa menampung serangan-serangan ganas kedua lawannya. Menyerahlah topeng hitam sebelum timbul niatku untuk membunuhmu. Sayang dengan kecantikanmu. Muda, cantik, tapi jadi begundalku penuh. Ngomong apa kamu? Iya. Berapa kesaktianmu topeng hitam? Ayo, mana ajarmu yang lain? Putri Rembulan tampak menantang topeng hitam untuk mengeluarkan seluruh ilmunya, sebab ia begitu penasaran dengan pendekar bertopeng itu yang sejauh ini masih mampu memupuskan serangan-serangan mautnya. Sedangkan Dewa Petir yang tadi terkena tendangan keras berisi tenaga dalam penuh topeng hitam pun tampaknya sedang terperosok masuk ke dalam lubang. Gerakannya pun tampak lemah. Sepertinya ada beberapa tulangnya yang patah, sehingga ia tidak bisa keluar sendiri dari lubang tersebut. Aji Basa Pamungkas pun kemudian memberinya tali tambang dan menyuruh Dewa Petir untuk mengikatkan tali itu kepada tubuhnya. Dengan susah payah, Dewa Gadungan yang lemah itu pun mencoba untuk mengikuti aba-aba dari Aji Basa Pamungkas. Ia pun mengikat tubuhnya dengan kuat. Lalu si Cikas dan yang lainnya menariknya ke atas. Perlahan-lahan tubuh Dewa Petir pun naik ke atas, dan ia pun dapat diselamatkan walaupun dengan susah payah. Terus! Tarik lagi! Ayo! Gadis muda ini sudah menguasai jurus jalak itu, rangkap Aji Setayuda secara sempurna. Melihat dari jurus dan ajianmu, aku tahu kau menguasai kitab Guru Somala. Sekarang, cepat katakan siapa gurumu. Cepat katakan. Guruku yang di atas. Pelatihku adalah tekadku. Kau merahasiakan gurumu karena kau takut aku akan mengetahui kepandaianmu. Baik, aku akan tahu sendiri siapa gurumu. Dan dengan cara bagaimana kau mempelajarinya. Tapi aku harus melihat matamu. Bukalah topengmu. Bukalah sendiri, kalau kau bisa. Luar biasa kesaktian Putri Rembulan. Topeng hitam yang baru pertama kali bertemu dengannya itu pun tampaknya belum mengetahui kelebihan yang dimiliki oleh gadis tersebut. Ia pun memerintahkan topeng hitam untuk mengerahkan seluruh ilmunya untuk mempertahankan topengnya, sebab dirinya hanya memerlukan 3 jurus saja
untuk dapat membuka topeng yang menutup mata Gendowor tersebut. Salah satu pendekar paling sakti golongan putih itu pun sampai dibuat emosi karena kesombongan Putri Rembulan. Kini mereka pun melanjutkan pertarungannya. Lihat! Tulang kaki Andika patah. Ya sudah, jangan hiraukan aku. Cepat bantu Putri Rembulan menangkap topeng hitam. Dewa Petir pun menyuruh Aji Basa Pamungkas untuk membantu Putri Rembulan saja guna menangkap topeng hitam. Namun sebelum pergi, si Cikas itu pun menyuruh Kapten Martin untuk mengurus Dewa Petir yang tidak bisa lagi berjalan karena tulangnya patah. Lalu si Cikas pun segera pergi menyusul Putri Rembulan. Ketika itu, Putri Rembulan pun sudah terkena ajian kabut serat jiwa Gendowor yang mampu membelenggu gadis sakti tersebut. Akan tetapi, tampaknya gadis itu terlihat santai dan tenang. Ia pun justru senang Gendowor mampu menaklukkannya. Sebaiknya kau menjadi pasanganku, kalau kau ingin hidup mulia. Tidak bisa. Karena sebentar lagi kau akan mendekam di penjara Mataram. Tidak segampang itu, Kakang. Ajian kabut serat jiwamu ini hanya tingkat dasar. Aku menguasainya sampai tingkat 7. Jangan membual. Kau tahu nama ajianku karena kau dengar aku telah menyebutkannya. Salah. Kau hanya menguasai dasar-dasarnya saja. Itu pun kau hanya membaca dari kitab Guru Semara. Kau belum pernah belajar pada guru yang sebenarnya. Ajian yang kau perlihatkan itu belum apa-apa, Kakang. Masih permainan anak-anak. Ayo lepaskan, kalau kau memang benar-benar bisa. Ayo lepaskan. Ayo. Sabar, Kakang. Aku tunjukkan aji kabut serat jiwa tingkat 2. Aku pastikan kau tidak akan bisa melepaskannya kecuali olehku sendiri. Mau aku tunjukkan? Ya! Luar biasa, Putri Rembulan memang benar-benar sakti. Kini Gendowor pun terkena ajian kabut serat jiwa tingkat akhir dan ia tidak akan bisa melepaskannya sendiri. Aji Basa Pamungkas yang penasaran dengan siapa topeng hitam itu sebenarnya pun kemudian segera mendekatinya. Ia pun melihat ke dalam selubung asap putih tersebut siapa yang berada di dalamnya. Dan si Cikas itu pun tampak sangat terkejut setelah mengetahui siapa topeng hitam yang sebenarnya. Bukankah kau Gendowor? Oh, jadi selama ini yang menjadi topeng hitam adalah Gendowor, Pekatik Tumenggung Matoloyo. Opas, bawa dia ke markas. Masukkan dia ke dalam penjara. Ya, akhirnya topeng hitam, pendekar andalan golongan putih itu pun harus tertangkap oleh musuh karena kebodohan Kiai Basari yang tidak bisa apa-apa itu serta hanya menyusahkan orang saja.
Di malam itu, tampak mak lampir yang sangat senang mendengar kabar dari Kapten Martin bahwa topeng hitam telah ditangkap dan dimasukkannya ke dalam penjara. Kapten Belanda tersebut mengatakan bahwa mungkin hal itu adalah salah satu dari langkah awal mereka untuk menangkap orang-orang yang menentangnya. Akan tetapi, mak lampir menjadi tidak senang karena ia mendengar siapa yang telah menangkap topeng hitam. Siapa yang menangkapnya? Putri Rembulan. Tidak mungkin. Pasti ada orang lain yang menangkapnya. Aku lihat dia yang menangkapnya. Tidak ada orang lain yang bersama dia kecuali dia sendiri, Mak Lampir. Bohong. Yang menangkapnya pasti sudah kabur. Yang menangkap Mak Lampir, Tuan Letnan? Putri Rembulan yang tiba-tiba muncul itu begitu mengejutkan mak lampir. Gadis tersebut pun memberikan gelarnya telah menangkap topeng hitam kepada si lampir agar nenek setan itu puas. Ia pun menyuruh Letnan Martin untuk mengumumkan kepada orang-orang golongan putih bahwa mak lampirlah yang menangkap topeng hitam. Si lampir itu pun tampak marah karena ia merasa telah dihina. Namun Putri Rembulan mengatakan tidak apa-apa, supaya semua orang tahu kalau mak lampirlah orang yang paling hebat. Grandong pun mengatakan kepada neneknya kalau jangan mau. Namun si lampir tampak mau menerima demi nama baiknya di hadapan orang-orang golongan putih, sehingga musuh-musuhnya itu akan berpikir 10 kali untuk melawan dirinya. Letnan Martin pun setuju kalau mak lampir yang akan diberitakan telah menangkap topeng hitam, dan ia pun mengusulkan agar mereka menyiarkan berita bahwa penjara topeng hitam bukan di tempat tersebut untuk mengalihkan perhatian lawan-lawan mereka. Putri Rembulan pun kemudian mengatakan bahwa mak lampirlah orang yang paling tepat untuk melaksanakan semua tugas tersebut. Nenek setan itu pun tampak senang karena disebut sebagai nenek sakti oleh Putri Rembulan. Ia pun tidak menyadari bahwa semua itu juga merupakan hinaan bagi dirinya. Dia nenek sakti yang ditakuti oleh para pendekar mandraguna. Dia yakin benar kalau topeng hitam tertangkap musuh? Ya, mak lampirlah yang menangkapnya. Aku heran, nenek iblis itu tidak ada waktu kami bertempur di markas company. Bisa saja. Mungkin mak lampir datang setelah Kiai pergi. Kita bagi tugas. Kalagondang, Datuk Larang Tapa, dan Datuk Panglima Kumbang pergi ke tempat mak lampir. Selidiki di mana topeng hitam ditahan. Nak Mas Tumenggung Martoloyo, Patih Pusponegoro, dan Pangeran Purbaya, serta Kiai Jabat berjaga di sini. Mak lampir bagianku. Kirimkan aku untuk menangkap mak lampir, Kiai. Tidak. Kiai ikut menyelidiki ke markas company. Kita selidiki. Siapa tahu warta yang disebarkan itu merupakan isapan jempol saja. Dasar Kiai meresahkan. Kiai berbaju hijau itu masih saja hendak menjerumuskan kawan-kawannya setelah ia menjerumuskan topeng hitam. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa topeng hitam bisa sampai tertangkap dan dipenjara oleh musuh hanya karena kebodohannya. Kiai Jamas memang kiai yang paling bijaksana yang memikirkan hal-hal yang di luar kendali mereka. Kalagondang dan Panglima Kumbang serta Datuk Larang Tapa pun kemudian segera meminta izin untuk segera pergi melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Kini kita menuju pada topeng hitam alias Gendowor yang di saat itu sedang dibelenggu dan disiksa oleh orang suruhan company. Putri Rembulan pun kemudian datang untuk menyampaikan niatnya kepada Pekati Kuda Temenggung Martoloyo tersebut. Aku teringat pesan guruku. Bulan, carilah pasangan yang seimbang denganmu. Jika kau ingin menjadi manusia agung,
aku mengembara, menjelajahi Jawa Dwipa. Setiap orang yang mengaku sakti, aku temui. Ternyata mereka semua hanya ayam sayur. Baru setelah aku bertemu Kakang, aku merasa menemukan orang yang kucari. Jadilah pasanganku, Kakang. Terserah, kau jadikan aku istrimu atau sekedar pasangan yang akan merasakan suka dan duka bersama. Jawablah. Aku tahu Kakang sedang mengerahkan Trimudra Wangsa, pelajaran dari kitab Guru Somala, bab 3 yang tersimpan dalam bentuk tembang Megatru. Aku tahu Kakang mendengar suaraku karena aku suarakan dengan Aji Bayu Pancamudra. Jawablah lamaranku tadi. Aku beri waktu 5 hari. Dalam waktu itu Kakang belum memberikan jawaban, terpaksa aku akan membunuhmu. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.